Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa nasihat yang bersumber dari kitab Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah at-tasiyah. Maqalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja gufranuha. Wa kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja gufranuha li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibri. Artinya dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah meridhoinya, setiap maksiat yang tumbuh dari syahwat maka itu bisa diharapkan ampunannya. Dan setiap maksiat yang tumbuh dari kesombongan maka itu tidak bisa diharapkan ampunannya, karena maksiat iblis sumbernya dari kesombongan. Para pendengar rahimakumullah, kita lihat syarahnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi atau Al-Bantani. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Siapa Sufyan Ats-Tsauri itu? Wahwa, dan Sufyan Ats-Tsauri Syekhul Imam Malik, adalah gurunya Imam Malik. Jadi Imam Malik pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an. Di sini ada riwayat yang menjelaskan kullu maksiatin, setiap maksiat atau dosa, ya, setiap maksiat atau dosa, nasiatin, tafsirannya nasiatin atau syarahnya nasiatin, yang tumbuh. Jadi dosa itu tumbuh atau timbul ya termotivasi an syahwatin, dari ajakan syahwat. Ya, jadi seseorang berbuat dosa tetapi dosanya itu ajakan syahwat, ya, ajakan nafsu. Karena Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada asu, kejahatan. Ya, nafsu ini selalu mengajak kejahatan. Nafsu ini tidak sepakat dengan iman. Ya, nafsu ini bertentangan, ya, kontradiksi dengan iman. Iman mengajak kepada ketaatan, nafsu mengajak kepada maksiat atau dosa. Jadi ada orang yang bermaksiat atau berdosa itu diajak atau disebabkan oleh ajakan syahwat, ya. Istiyakin nafsi ila syai', ya, godaan nafsu kepada sesuatu. Jadi orang atau kita berbuat dosa karena ajakan nafsu. Fa innahu yurja gufranuha, ya. Dosa seperti itu masih diharapkan ampunannya. Artinya dosa karena syahwat itu pintu taubat terbuka, pintu ampunan terbuka lebar-lebar kalau kita
minta ampun, minta maaf ya, istighfar, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun di sini tidak disebutkan dosa sebesar apapun ya. Kalau kita berbuat dosa karena ajakan syahwat, itu masih ada kesempatan untuk dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yurja nuha, sesungguhnya masih bisa diharapkan ampunannya, ampunan dosa atau maksiat ya, ay al maksiyah, maksiat itu ya kalau maksiat atau dosa disebabkan oleh ajakan syahwat. Tetapi ada orang berbuat dosa bukan ajakan syahwat, tetapi karena ajakan kesombongan, ya, merasa lebih hebat dari orang lain, ya, merendahkan orang lain, menganggap orang lain ini hina, orang lain ini tidak ada apa-apanya, yang hebat adalah kita, ya. Nah, ketika kita ngomong begitu, maka itu adalah maksiat atau dosa yang disebabkan oleh kesombongan, ya. Dosa yang seperti itu tidak diharapkan ampunannya, tidak bisa diampuni, tertutup pintu maaf. Kita baca hadisnya, wa kullu maksiatin, ya, wa kullu maksiatin, setiap maksiat, tafsirannya nasaat, yang tumbuh, syarahnya yang tumbuh, an kibrin, dari sombongan, ya, aida wal fadl, karena menganggap dirinya lebih sempurna, lebih hebat, ya. Saya lebih hebat dari kamu, itu sombong. Saya lebih kaya dari kamu, itu sombong. Ya, kalau ada kata-kata lebih, ya, maka itu ada sombong, ya. Saya lebih pintar dari kamu, ya. Kita menganggap diri kita lebih hebat, orang lain lebih rendah, itu namanya sombong. Nah, dosa yang seperti itu, ya, fa innahu la yurja ghufranuha, tidak diharapkan ampunannya, artinya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna maksiatal iblis, karena maksiat iblis, karena asluha, adalah sumbernya, al maksiyah, sumber maksiat dari, ya, darinya itu adalah minal kibir, dari sombong, ya. Kenapa iblis ini diusir dari surga? Karena dia sombong, ya, merasa lebih mulia dari Nabi Adam, ya. Holak tani minar wa holak tahu mintin, ya. Dijelaskan dalam Al-Quran, perkataan Jibril, kata Jibril, saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, ya. Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Iblis merasa lebih mulia, tidak pantas, ya, sujud kepada Adam. Ya, sombong. Nah, sombong seperti itu, ya, itu menyebabkan iblis dosanya tidak diampuni karena sombong, ya. Dia menganggap rendah Nabi Adam. Nah, itu tidak diampuni. Tetapi dosanya Nabi Adam itu diampuni karena sebabnya adalah bukan sombong. Nabi Adam makan buah huli dan Siti Hawa makan buah huli karena dorongan syahwat, ya, dorongan syahwat, dia makan buah huli. Nabi Adam makan satu buah, ya. Kemudian Siti Hawa makan dua buah, ya. Kemudian ketika dia makan, pakaiannya lepas, pakaian surganya lepas. Kemudian Adam dan Siti Hawa diusir dari surga karena melakukan dosa, yang dosa itu ajakan syahwat, ya. Kita lanjutkan. Minal kibri, iblis itu dosanya disebabkan oleh sombong. Yas'amu, dia menyangka, anahu, bahwasanya iblis, khairun, lebih baik, min sayyidina Adam, dari Tuhan kita, ya, pemimpin kita Nabi Adam. Jadi karena dia merasa sombong, maka
dosanya tidak diampuni. Ya, kita lanjutkan. Wali anna, dan sesungguhnya zillata sayyidina Adam alaihissalam kana asluha minas syahwah. Ya, dan dosanya Nabi Adam, ya, sumbernya atau asalnya minas syahwah, dari syahwat. Bisa babis tiyaqihi ila zauqi samrati syajarati syahwah al munha anha, ya, disebabkan ajakan nafsu, ajakan syahwat, ya, ingin merasakan, ya, buah, ya, buah huldi, ya, ya, yang itu dilarang, ya. Wala taqrabah hadis syajarah fatakuna minal khosirin. Jangan kau dekati buah huli, ya, Adam dan Hawa, jangan kau dekati buah huli, maka kamu akan menjadi orang yang rugi, ya. Kemudian, ya, Nabi Adam digoda oleh iblis. Nah, setelah digoda oleh iblis, ya, terpengaruh oleh nafsu, syahwat, dia makan buah huldi, ya, dimakan satu oleh Nabi Adam, dimakan dua oleh Siti Hawa. Akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang menariknya, kita harus mempelajarinya, ya. Dosanya Nabi Adam ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya Nabi Adam, dia berdoa setelah diturunkan dari surga ke dunia, Rabbana zolamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, selama 40 tahun berdoa, ya, kemudian dosanya diampuni. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, sehingga kalau tidak Engkau ampuni dosa kami, maka sesungguhnya kami termasuk orang yang rugi. Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, mengakui dosanya. Rabbana zolamna, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya. Kalau tidak Kau ampuni kami sungguh termasuk orang yang rugi. Karena dia tidak sombong, melakukan dosa bukan karena sombong, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis, ya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, sujudlah kamu semuanya hai para malaikat, ya, dan penghuni surga, usjudu li Adam, kepada Adam, ya, sujud dalam arti menghormati. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Malaikat pada sujud, illa iblis, kecuali iblis. Ya, aba, dia tidak mau sujud. Wastakbaro, dia merasa sombong, ya. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang yang ingkar, tidak mau taat dengan perintah Allah. Karena kesombongan itu, ya, iblis diusir dari surga, ya. Kemudian dikutuk oleh Allah karena sombong, dosanya selamanya tidak diampuni. Yaitu bahayanya sifat sombong. Ya, selama kita sombong, dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat sombong, ya. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita karena ajakan syahwat, ya, atau karena bukan sombong, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita, ya, semuanya, dosa keluarga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, itu makalah yang ke-9. Selanjutnya,
Wal maqalah al-asyirah, maqalah yang ke-10, an ba'di zuhadi, dari sebagian ahli zuhud, ya. Wa humul ladzina taqarud dunya, siapa orang yang zuhud? Orang-orang yang menganggap dunia ini hina, ya. Walam yubalu biha, dan mereka tidak tergoda oleh dunia, ya. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, mereka mengambil dunia, bahkan mereka mengambil dunia, ya, sekadar kebutuhan mereka. Jadi orang zuhud ini orang yang tidak cinta dunia, hubud dunia, tidak cinta dunia, tetapi ya bukan tidak memiliki, dunia dimiliki tetapi tidak dicintai. Dunia ada di genggaman, dunia tidak dimasukkan ke dalam hati. Itu orang zuhud. Bukan pemahaman kita yang salah. Kadang-kadang orang salah memahami zuhud, ya. Ada orang salah memahami zuhud. Zuhud itu artinya tidak boleh kaya, miskin. Nah, bukan zuhud itu, ya. Zuhud itu perbuatan batin, perbuatan hati. Ya, karena perbuatan hati yang mengukur dia zuhud atau tidak. Kalau ya seperti Nabi Sulaiman, ya, jadi raja, hartanya berlimpah, ya, kemudian jabatannya tinggi, kemudian punya anak buah bukan saja dari bangsa manusia tapi jin dan binatang, ya, dan angin dan sebagainya, bisa bicara dengan binatang. Apakah Nabi Sulaiman tidak zuhud? Dia sangat zuhud. Az-zuhad, orang yang sangat zuhud, ya, buktinya dia mengatakan hada min fadli rabbi ashkuru am akfur. Ini harta semuanya, kerajaan ini adalah karunia Allah. Ujian apakah saya bisa bersyukur atau saya malah ingkar kepada nikmat Allah, ya. Nabi Sulaiman orang yang sangat zuhud, ya, hartanya, kekayaannya, kerajaannya tidak dimasukkan ke dalam hatinya. An ba'di zuhadi, dari sebagian zuhad, man aznaba zamban, siapa yang berbuat dosa, ai tahmiluhu, ya, berbuat dosa, ya, mengambil dosa, berbuat dosa. Man aznaba zamban, siapa yang berbuat dosa, wa huwa yudhiku, sedangkan dia dalam keadaan ketawa, ya, tertawa, berbuat dosa tapi gembira, bukan sedih. Berbuat dosa tapi ketawa, ya, tidak nyesal, ya. Ini gembira karena berbuat dosa. Fa innallaha yudkhiluhun nar, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan orang tersebut an-naro, ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis, ya. Jadi orang yang berbuat dosa dia gembira, tidak menyesal, ya, ketawa-ketawa, ya. Banyak orang yang seperti itu. Berzina tidak menyesal, korupsi tidak menyesal, ya, dada-dada Pak koruptor, dada-dada di depan wartawan, tidak menyesal, ya. Harusnya dia menyesal, tidak menyesal. Berzina tidak menyesal, minuman keras tidak menyesal, berbuat dosa tidak menyesal, malah ketawa-ketawa, ya, bangga dengan dosanya. Bahkan diceritakan kepada orang lain bahwa orang tersebut baru melakukan dosa, dia bangga, diceritakan kepada orang lain. Orang yang seperti itu, ya, kata sebagian zuhad, ya, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dia dalam keadaan menangis, ya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa menanamkan kepada hati kita, ya, hati yang lain, yang lembut. Ketika kita berbuat dosa, kita menyesal. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya menyesal telah melakukan perbuatan dosa. Menangis, ya, itu
orang yang beriman yang melakukan dosa, ya. Selanjutnya li'anna haqqahu, karena bahwasanya haknya, ya, ayan dima, hak orang itu sebenarnya ayan dima menyesal, wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika, dan dia minta ampun, baca istighfar kepada Allah lidzalika, dengan dosanya itu. Harusnya dia menyesal, harusnya dia istighfar, tetapi dia tidak istighfar, malah gembira, ketawa-ketawa, ya, senyum-senyum, dada-dada, menceritakan dosanya kepada orang lain dengan bangganya, ya, dengan bangganya. Nah, orang yang seperti itu nanti dimasukkan ke dalam neraka, dia dalam keadaan menangis. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita lanjutkan. Waman ato'ah, siapa yang taat kepada Allah, wahuwa yabki, dan dia menangis. Nah, ini orang taat, ya. Tahajud, ya, tengah malam orang lagi tidur, dia bangun, dia meratapi, menangisi dosa-dosanya, dia ingat dosa-dosanya dulu masih muda, ya, dia menyesal, dia menangis, dia tobat kepada Allah, ya, hayaan minallah, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, hayaan minallahi taala, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya malu, ya Allah, telah melakukan dosa besar. Ya, dosa saya banyak dari muda, ya Allah. Ya, saya banyak lalai, ya Allah. Dosa saya banyak, ya Allah. Nangis, ya. Orang yang seperti itu kemudian khaupan wa khaupan, dia harus punya rasa khawatir, ya, minhu ta'ala, dari Allah Ta'ala, ala taksirihi fitil kato'ah, dari kekurangannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ibadah saya banyak kurangnya, ya Allah. Saya belum bisa khusyuk, ya. Saya belum bisa ikhlas 100%, ya Allah. Dia nangis, kekurangannya banyak sekali dalam taat kepada Allah. Orang yang nangis seperti itu karena dia taat kepada Allah dalam keadaan nangis, ya. Seperti Rasulullah ketika sholat tahajud, ya, dia ke dalam keadaan menangis sepanjang malam. Aisyah sampai bertanya, kenapa kau seperti itu ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni. Ahibbu an akuna abdan syakura, kata Rasulullah, apakah saya tidak senang menjadi hamba yang pandai bersyukur, ya. Jadi kalau malam kita nangis, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, menyesal kepada Allah, ya, karena apa, malu kepada Allah karena dosa-dosa kita atau taat kita belum sempurna atau banyak kekurangannya. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, yudkhiluhul jannah, akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, wa huwa yudhiku, dan dia dalam keadaan ketawa, ya, dalam keadaan senang, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ai, artinya ya prohu, dia gembira, goyatal paroh, sangat gembira, gembira di atas gembira, kegembiraan yang maksimal karena dikasih surga oleh Subhanahu wa taala, lihusuli matlubihi, karena berhasil yang dia cari, ya, dia cari keridhaan Allah, wa huwa, dan Allah afuwullah, ya, mengampuni, ya, wa huwa afuwullah taala, dan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan Allah, ya, maha pengampun, mengampuni dosa hambanya, ya. Para pendengar rahimakumullah, ya, makalah yang ke-10 ini memberikan pemahaman kepada kita, ya, kalau kita berbuat dosa, janganlah sekali-kali kita ketawa atau gembira dengan dosa yang kita lakukan. Kita harus menyesal, harus menangis, ya, sholat, ya, mungkin kesiangan, bangun, kita menyesali, ya Allah, saya kesiangan subuhnya, ya Allah, salah saya, ya Allah, karena tidurnya jam 2. Jadi menyesal, bukan biasa-biasa saja, ya, bukan malah ketawa atau tidak merasa berbuat dosa, ya. Orang yang seperti itu nanti dimasukkan ke neraka dalam keadaan menangis. Tetapi kalau kita menyesal, ya, mengakui kekurangan-kekurangan kita, ya, kita istighfar, minta ampun kepada Allah, nanti masuk surga kita dalam keadaan bergembira, dalam keadaan
senang ya. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan wal maqalah al hadiyah asyarah, maqalah yang ke-11. An ba'dil hukama, dari sebagian hukama, ay al aulia, yakni para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. An ba'dil hukama, dari sebagian para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Isinya apa? Hukama berbicara, la tahkirud dzunuba sigoro. Jangan kamu menganggap remeh dosa-dosa kecil. Artinya la ta'duha sigoron, jangan kamu menganggap dosa itu kecil. Jangan, ya. Walaupun dosa kecil, sekali-kali kita jangan meremehkan dosa. Cuma dosa kecil, nggak boleh. Ya, dosa kecil kita kerjakan lama-lama menjadi besar. Jangan menganggap remeh dosa kecil, ya. Dosa kecil, ya. Kalau tidak diampuni oleh Allah, kita tidak minta istighfar dan taubat, tidak diampuni oleh Allah, dan itu lama-lama menjadi besar kalau dilakukan secara berulang, ya. Fa innaha la tatasa'ab minha dzunubul kibar, ya. Karena ya dosa ini, dosa yang kecil itu tidak akan bisa kecil saja, tapi kalau dilakukan secara berurang-urang dia menjadi dosa yang besar. Jadi jangan kali-kali menganggap dosa itu kecil, ya. Walaupun kecil, kita menyadari itu melanggar perintah larangan Allah. Walaupun kecil, dosa kita lakukan itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. At-taqwa huwa, takwa adalah imtitsalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jangan lihat kecilnya, ya, tetapi lihat siapa yang melarangnya, ya. Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jangan sekali-kali kita menganggap dosa itu kecil, ya. Wa aidon, dan juga rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fitil kasigor. Boleh jadi rubbama yakunu, boleh jadi ya murka Allah itu ada pada dosa kecil. Tadi karena kita kerjakan terus-menerus jadi besar, boleh jadi di situ ada murka Allah. Jadi jangan sekali-kali menganggap dosa ini dosa kecil, ya. Jadi minum minuman keras hanya 1 kloki, ya, tetap walaupun tidak mabuk, ya, walaupun hanya sedikit, tetap itu haram, ya. Apa yang sedikitnya mabukkan, ya, maka itu tetap haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga tetap haram, ya. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap dosa itu kecil, karena boleh jadi dosa yang kecil terus kita kerjakan menjadi besar, dan boleh jadi ya khawatirnya murka Allah itu ada pada dosa kecil, apalagi kalau kita tidak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khawatir itu menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala, padahal hidup ini kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Wal maqalah asaniyah asyarah, maqalah yang ke-12, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La shoghirota mal isror, tidak ada dosa kecil mal isror kalau dikerjakan terus menerus, ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ya. Jadi ketika kita melakukan dosa kecil, langsung kita istighfar, ya. Kita melaksanakan dosa kecil, langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ikuti dosa itu dengan kebaikan, ya. Ikuti kejahatan itu dengan kebaikan, ya. Fa inna tamhuha, karena kebaikan itu bisa menghapus
dosa-dosa. Ya, jadi kita perbanyak ibadah kepada Allah, kebaikan-kebaikan, ya. Nanti kan hidup kita ada yaumul mizan, ya. Ya, misalkan dosa kita ini yang kecil-kecil kita tidak istighfari dan sebagainya, atau ada dosa kita yang belum kita menyesali, ya. Kalau kita banyak ibadah dan istighfar, nanti ditimbang itu timbangan kebaikan lebih banyak. Namanya di yaumul mizan. Kita lanjutkan. Wala kabirota mal istighfar, tidak ada dosa besar kalau sering istighfar, ya. Wala sogirota mal isror, tidak ada dosa kecil mal isror kalau dilakukan terus menerus. Fa innaha, karena bahwasanya dosa kecil bimuwajabati alaihi ta'azimu, dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar, ya. Fatasiru kabiroh, menjadi besar, ya. Dosa kalau kecil kalau kita lakukan terus menerus, fatasiru kabiroh, menjadi besar, ya. Wa aidon, dan juga annaha, bahwasanya, ya, dosa kecil ala asmil istidamatiha, dilakukan, ya, terus menerus, ya, dengan azam, keinginan terus menerus, tasiru kabiroh, menjadi besar, ya. Fa inna niyatal marifil ma'asi kanat maksiyah, karena niat seseorang dalam melakukan maksiat boleh jadi itu menjadi maksiat, ya. Jadi dalam keterangan ini, ya, jangan sekali-kali kita menganggap dosa itu kecil, ya, meremehkan dosa, ya, karena boleh jadi dosa kecil kalau kita kerjakan terus-menerus itu menjadi besar, ya. Dan yang selanjutnya, ya, dosa yang besar kalau kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kabirota mal istighfar, tidak ada dosa besar kalau kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa musyrik, ya. Mensekutukan Allah, kita harus syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Jadi kita pernah dengar atau sudah saya sampaikan dalam sesi yang terdahulu, ada seorang pembunuh, ya. Dia membunuh 99 orang, ingin bertaubat, dia ketemu seorang rohib al-ibadah, bertanya, "Saya ingin taubat, ajari saya." Kata orang rohib tadi, ya, "Pintu taubat kamu sudah ditutup karena sudah membunuh 99, karena tidak jadi solusi, rohib itu dibunuh sehingga dia membunuh 100 orang, ya. Kemudian dia terus mau tobat, minta dibimbing oleh orang, cari orang, ketemu seorang alim, ya, ulama. Dia bilang, "Saya telah membunuh 100 orang, mau tobat." Apa kata ulama, ya, yang ahli ilmu, "Kamu kalau mau tobat tinggalkan kampung ini, kamu pergi ke kampung sebelah, ya. Di sana kampung orang takwa, orang soleh." Dia pergi, ya. Belum sampai ke kampung yang dituju, nyawanya sudah dicabut oleh malaikat. Akhirnya ada malaikat rahmah, ya, ada malaikat azab, ya, mau berebutan. Malaikat azab mengatakan, "Ini saya bawa karena dia sudah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmah, "Iya, dia sudah membunuh 100 orang, tapi dia sudah mau tobat." Kata malaikat azab, "Iya, tapi dia belum sempat tobat." Akhirnya Allah turunkan malaikat penengah, ya, mediator, dikasih solusi. Kalau begitu ukur saja dari kampung yang dia tinggalkan dengan kampung yang dituju, mana yang lebih dekat. Setelah diukur, ternyata lebih dekat kepada kampung yang dia ingin niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kemudian, ya, dosanya diampuni, ya, dan dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Para pendengar rahimakumullah, dari penjelasan beberapa hadis dan asar, ya,
yang terkait dengan dosa, kita mengambil kesimpulan bahwa dosa itu kalau karena ajakan syahwat masih dimungkinkan kita taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dosa itu karena kesombongan kita, maka dosa sombong tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan kita menganggap remeh dosa kecil ya. Karena boleh jadi dosa kecil yang kita tidak minta ampun kepada Allah itu menyebabkan murkanya Allah. Dan yang ketiga, jangan kita menganggap dosa itu kecil ya. Jangan sekali-kali menganggap dosa kecil, karena dosa kecil kalau dilakukan secara kontinu terus-menerus dia akan menjadi besar ya. Dan dosa besar ya tidak ada kalau sering kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun dan Maha menerima taubat kita ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi buat kita ya, untuk terus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kapanpun, dimanapun kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita, taubat keluarga kita, taubat orang tua kita, taubat keluarga besar kita ya. Dan kita semuanya diterima taubat kita sehingga kita bisa masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.